Baik, saudara, kita lanjutkan. Nah, Dokter Ketut, saya sedikit akan review lagi terkait dengan si pendonor. Tadi sudah dinyatakan bahwa laki-laki perempuan nggak jadi masalah, cuma ada ketentuan tertentu. Kemudian yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh 14 hari, negatif dari COVID-19, dan relatively yang sedang dan berat, Dok, ya, itu yang lebih dianjurkan. Karena kalau yang ringan atau ETG mungkin plasmanya tidak banyak antibodinya tidak banyak. Betul. Nah, ini penjelasan. Nah, kalau terkait dengan tadi kan maksimal 1 liter, Dok, ya. Tapi apakah ada ini juga kesesuaian dengan pasien atau seperti apa, Dok? Kalau laki-laki perempuan kalau nggak salah pendonor itu agak beda juga nih. Benar. Bagaimana ininya, Dok? Tadi saya sedikit koreksi bahwa 14 hari tanpa gejala. 14 hari tanpa gejala. Tanpa gejala. Okay. Jadi status positif tidaknya tidak dilakukan 14 hari tanpa gejala. Ya. Sedangkan volume seperti yang saya sampaikan tadi maksimal disampil 1 liter. Tapi tergantung dari berat badan pasien. Pendonor. Jadi bisa jadi dia 300, bisa jadi dia 400, bisa jadi 600, tergantung hitungan dari berat badannya. Baik, ya. Baik. Oke, baik. Jadi bisa 400, bisa 600, bisa 1 liter. Bisa 1 sesuai liter. dengan berat badan si pendonor ini. Nah, kalau kita melihat sekarang kan gencar sekali kita memang supaya ada pendonor untuk plasma konvalesen ini, Dok. Sebetulnya efektivitas dari terapi atau pengobatan melalui ini seperti apa sih, Dok, selama ini perjalanannya? Apakah memang ini betul-betul bisa diandalkan dalam pengertian demikian? Baik. COVID-19 ini kan merupakan penyakit yang baru, ya. Jadi semua modalitas terapi dicoba. Bahkan hampir semua masih dalam fase penelitian. Sedangkan plasma konvalesen yang saya pernah baca itu tahun 50-an sudah dipakai. Okay. Sudah dipakai, tapi tidak dengan penyakit ini. Dan kemudian juga dulu pernah ada kasus MERS, kan ada itu flu burung, itu sebenarnya sudah dipakai. Menggunakan sudah ini juga? Dipakai, tapi tidak seperti sekarang yang begitu boomingnya. Nah, sekarang plasma konvalesen ini dipakai, efektivitasnya bagaimana? Nah, beberapa pemakai yang di Cina, yang pertama di Cina mengatakan ini bagus kok, gitu. Dari sekian, kalau nggak saya baca 17 orang dipakai gitu, ternyata menimbulkan paling tidak gejalanya tidak menjadi berat. Nah, tetapi berapa sih efektivitasnya sampai sekarang belum bisa, karena kami pun di Indonesia masih dalam tahap penelitian tahap 3. Tahap 3, jadi kita akan menilai terus, dan semua modalitas terapi yang ada itu dipakai. Baik. Ya. Kalau pengalaman kita terutama di Indonesia, Dok, dari literasi yang ada, sudah ada dikatakan pasien atau penyintas yang kemudian menggunakan terapi ini kemudian ada peningkatan, ada kesembuhan boleh dikatakan. Ya, benar. Ini di plasma konvalesen ini disyaratkan atau dipentingkan sekali pada saat pasien mengalami fase menuju ke berat. Menuju berat, tidak sudah posisi kritis. Jadi pada kita namakan hiperventilasi, artinya sedang sesak begitu, ya dipakai itu katanya timing yang paling tepat untuk memberikan. Tapi sekali lagi ini kita di Indonesia memberikan terapi kepada pasien COVID dengan multimodalitas. Nah, sekarang kami ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan masing-masing center untuk melakukan penelitian-penelitian. Kita di Bali mendapat satu buah antiviral. Jadi akan segera dibuatkan, dibuat oleh Kementerian Kesehatan, kemudian kita akan tahu berapa sih efektivitasnya. Tetapi secara penelitian dalam artian data-data yang belum evidence sekali, itu menunjukkan bahwa ketika dipakai plasma konvalesen, paling tidak gejala memberat itu berkurang. Baik. Nah, kalau dari pengalaman Rumah Sakit Sanglah sendiri, Dok, dan sekarang ini ada berapa ini, Dok? Ada berapa kantong plasma yang ada? Ya,
yang sudah terpakai ya Mas ya, yang sudah Bambang, ya, terpakai. yang sudah terpakai itu kurang lebih ada 140-an kantong. 140 kantong. Terus kemudian kalau kita lihat kebutuhan rata-rata bulanan hampir 20 kantong kita pakai Sebulan. sebulan. Nah, sehingga kita berkomitmen bagaimana caranya minimal 5-10 kantong per golongan darah harus tersedia gitu. Makanya kami terus memproduksi. Baik. Jadi untuk Rumah Sakit Sanglah sendiri sudah menggunakan plasma ini untuk pasien ya, Dok ya? Pasien COVID. Sudah diperbantukan dalam untuk pasien. Nah, kalau kemudian ke depan apa yang ingin disampaikan terkait misalnya dengan ya ini, kita lagi mengupayakan supaya pendonor ini mau dengan sukarela untuk terapi transfusi terapi plasma konvalesen ini ya Dok ya. Apa yang ingin disampaikan kepada para pendonor nih, Dok? Plasma konvalesen kan walaupun masih dalam tahap penelitian ya Mas Bambang ya, tetapi sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien COVID. Nah, kepada penyintas COVID adalah pasien-pasien yang sudah sembuh, terutama yang pernah mengalami gejala sedang sampai berat itu, ayo donorkan, karena di dalam tubuh pasien-pasien penyintas COVID sedang berat ini sudah terbentuk antibodi yang bisa kita pakai untuk mengobati pasien Untuk COVID, membantu orang lain. Dan saya sampaikan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk donor. Ini sebenarnya seperti donor biasa, cuman memang caranya itu tidak diambil langsung darahnya semua, bahkan dikembalikan lagi darahnya yang tidak dibutuhkan. Jadi jangan takut, sepanjang semua screening kami sudah laksanakan itu terpenuhi syaratnya, itu tidak akan menimbulkan efek samping. Baik. Dok, kemudian kan pakai mesin nih, Dok. Iya. Lagi-lagi masyarakat bertanya nih. Kemudian bagaimana sterilisasi terhadap mesin itu? Misalnya kan habis si pendonor A, kemudian nanti ganti pendonor B. Kalau SOP-nya seperti apa, Dok, yang dilaksanakan? Kalau mesin itu masing-masing ada yang namanya kit ya. Jadi satu kali donor itu satu kit. Oke. Nah, jadi semuanya sampai selesai, semua mulai dari masuk itu satu kit diangkat ya sudah. Jadi tidak beramai-ramai dipakai, tidak jarumnya sendiri, semua sendiri. Selangnya sendiri. Gitu sendiri, ya. jangan khawatir. Jadi kami sudah punya kebetulan kami sudah membuat atau membangun UTDRS unit transfusi darah Rumah Sakit Sanglah. Mulai bulan Desember kami sudah buka sendiri dan kami produksi sendiri. Gitu, dan kami di Sanglah mesin aparesisnya untuk memproduksi pun sudah punya. Sudah ready ya. Ya, Waduh. Baik, waduh. Ini ya kita sungkar, mudah-mudahan ini memang bisa membantu ya, Dok ya. Dari memang kita tahu vaksin kita sudah lakukan, vaksinasi sedang berjalan. Kemudian ini ada terapi lagi plasma konvalesen ini menjadi salah satu alternatif juga untuk memberikan kesembuhan terutama. Lagi-lagi kalau sebelum kita nutup, Dok, untuk ke pasiennya atau penyintas ini, bagi mereka tadi ya, betul ya, mereka yang boleh dikatakan paling efektif belum masuk gejala berat akut. Jadi kategorinya mereka yang sudah sedang boleh ya, yang sedang tapi ada gejala-gejala pernapasan yang kurang, itu yang paling tepat kita kasih plasma. Kalau sudah akut, kemungkinan tingkat keberhasilannya berkurang atau gimana? Artinya kita kan memiliki kategori penyakit COVID ini adalah OTG tanpa gejala, kemudian ringan, sedang, berat sebenarnya. Tetapi ada sekarang yang dikategorikan lagi kritis. Nah, jangan sampai dia masuk ke sini. Gitu ya. Jadi kritis itu sudah pakai ventilator, sudah yang sebelum memasuki fase-fase itu sudah hiperventilasi atau sesak itu sudah belum memasuki fase ini kita masukkan. Nah, disitulah kegunaan dari plasma konvalesen. Baik. Mungkin terakhir, Dok, supaya masyarakat juga bagaimana caranya saya ingin mendonor ke Sanglah, apa yang harus dipersiapkan, kemudian kemana mereka, kemudahan apa yang diberikan oleh Rumah Sakit Sanglah bagi siapa tahu bagi kawan-kawan yang penyintas COVID-19 ingin tergerak hatinya untuk membantu, akhirnya oke, saya akan ikut transfusi plasma. Silakan, Dok. Ya, saya mengajak kepada masyarakat yang pernah atau penyintas COVID, mari
beramai-ramai untuk menyumbangkan plasmanya. Karena plasma Anda itu sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam posisi kena infeksi COVID yang sedang berat. Bagaimana caranya? Silakan datang ke unit transfusi darah Rumah Sakit Sanglah, masuk ke sana, didaftarkan, dan di sana akan dicek semuanya. Jadi jangan khawatir bahwa akan timbul efek samping yang berat atau efek samping oleh karena dicek apakah itu memenuhi syarat apa tidak. Tanpa yang tidak memenuhi syarat tidak akan dipaksakan. Oleh karena itu jangan khawatir, sekali lagi mari kita bantu saudara, teman-teman kita yang sedang terkena infeksi COVID di rumah sakit. Baik. Mungkin itu Mas Bambang. Baik, terima kasih Dr. Ketut Arwati atas waktunya. Kita berharap mudah-mudahan Rumah Sakit Sanglah salah satu rumah sakit yang direkomendasi oleh pemerintah untuk melakukan transfusi plasma konvalesen ini bisa melakukan tugasnya, Dok ya. Kemudian teman-teman tenaga kesehatan juga selalu sehat, dokternya juga sehat, dan pasien juga sehat. Ya. Segera sembuh para penyintas ini. Dan tentunya sekali lagi saudara, kami menyampaikan kepada Anda yang kemarin sudah penyintas COVID-19 dan 14 hari dinyatakan tanpa bergejala, itu Anda boleh untuk mendonorkan plasma darah Anda untuk membantu sesama kita yang sekarang sedang masih berjuang melalui penyakit atau melewati masa-masa sulit dalam memerangi penyakit COVID-19 ini. Demikian Sapa Redaksi On Location untuk kali ini. Mudah-mudahan informasi kita dari awal sampai akhir ini minimal menambah wawasan bagi Anda dan bagi kita semua. Dan sekali lagi tetap tidak bosan kami sampaikan, tetap jaga 3M dimanapun kita berada, dan kepedulian Anda, kepedulian kita bersama untuk menjaga 3M sangat penting untuk kita bersama-sama bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera bisa berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk episode yang lainnya. Terima kasih.